Bismillahirrahmanirrahim. Setelah menelaah disertasi saudara Muhammad Tengah, mendengarkan uraian dan menilai cara mempertahankannya di hadapan yang penguji, maka Dewan Pengujian Terbuka yang diselenggarakan pada tanggal 2 Januari 2025 memutuskan saudara Muhammad Tengah berhasil mempertahankan disertasinya untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang ilmu pertanian dengan judul disertasi Transformasi Klientelisme Tradisional dalam Politik Elektoral pada Masyarakat Nelayan, studi konteks politik dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan dengan predikat judisium sangat memuaskan. Hadirin para peserta sidang yang kami hormati dan kami muliakan, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan disertasi kami. Disertasi kami ini setelah mengalami beberapa kali evolusi, berjudul finalnya Transformasi Klientelisme Tradisional dalam Politik Elektoral pada Masyarakat Nelayan, Studi Komunikasi Politik Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Konawe Kepulauan. Bagaimana yang disampaikan oleh analis Haiken dan Pelisa, politik elektoral ini melahirkan praktek klientelisme. Isu atau poin besar yang kedua adalah klientelisme transaksional yang melibatkan quid pro quo, sesuatu untuk sesuatu, sebagaimana yang ditulis oleh Haiken dan kawan-kawan, Pelisa dan kawan-kawan, dan Stokas. Dan klientelisme ini menjadi isu yang ketiga, menjadi dasar terbentuknya politik patronase dan pembelian suara, sebagaimana yang disampaikan oleh Ramon. Dari tiga isu besar ini kemudian melahirkan gap atau dua fakta empiris, yaitu klientelisme tradisional dan klientelisme modern. Klientelisme modern itu dilakukan melalui mobilisasi ide dan kebijakan untuk menyandra patron. Dari dua hal ini kemudian yang mengilhami kami untuk meneliti antara modern dan tradisional, apakah ada transformasi klientelisme pada pelaksanaannya, pada prakteknya, pada politik elektoral. Tentu yang kami maksudkan di sini adalah pilkada di Kabupaten Konawe Kepulauan. Apakah dia prakteknya modern ataukah dia prakteknya tradisional? Saat ini belum ada satupun ahli yang berani menyampaikan atau menyimpulkan bahwa yang terjadi di Indonesia atau di daerah kita di Sulawesi Tenggara itu adalah bentuk praktek klientelisme tradisional atau klientelisme modern. Hal ini sekali lagi yang mengilhami kami untuk menjadikan sebagai objek atau sebagai judul daripada penelitian disertasi kami. Saya minta bagaimana kemudian saudara Bang Kundus bisa merespon dan bisa menunjukkan kepada kami bahwa memang ada transformasi di sini, atau ternyata sebenarnya ini hanya pinjaman kata saja untuk kemudian meyakinkan kami bahwa temuan kami betul-betul menunjukkan ada yang disebut dengan transformasi. Kami menemukan ada transformasi klientelisme pada masyarakat nelayan, mulai dari bentuk dan dinamikanya, kemudian penggunaan teknologi informasi, termasuk modelnya, termasuk pengaruhnya terhadap tingkat partisipasi dan akuntabilitas politik. Itu kami temukan. Misalnya, kalau dulu nelayan itu ikut apa kata warga, apa kata punggawa, apa kata bosnya. Tapi untuk urusan politik, voter yang basis pekerjaannya nelayan ini itu lebih merdeka dalam menentukan pilihannya. Dari sisi komunikasi, dulu itu ada perantara antara komunikator dengan komunikan. Dari temuan kami tidak ada lagi poker, jadi dia langsung dari patron dalam hal ini calon kepada nelayan untuk urusan politik. Jadi teori itu patron klien, sehingga sebenarnya dikesankan bahwa
itu selalu berpasangan. Tadi saya dengar di tengah-tengah itu, ini saya baca dokumen ini, patron dengan klien, selalu kita kenal itu ada broker di dalam. Ada broker, tetapi lagi-lagi dalam soal politik elektoral, dalam soal pilkada, loyalitas kepada Juhada, kepada penggawa sawi nelayan ini tidak lagi sekuat dulu. Apa kata Juhada, apa kata penggawa itu diikuti. Apa sikap politiknya, pilihan politiknya koheren dengan sikap politik nelayan atau sawi ini. Ini mahasiswa yang paling telat datang. Jadi kalau kita mengajar 2 jam, nanti 15 menit terakhir baru datang. Kemudian paling malas. Tapi ada satu hal yang saya akui adalah paling cerdas, paling narasi untuk berdiskusi yang luar biasa. Dan saya ingat ketika ada satu menteri datang ke auditorium, beliau yang paling vokal, dan saya melihat ini Ananda ini akan jadi orang besar. Dan terbukti dari CV yang dibacakan tadi sangat luar biasa. Itu kalau mau diakumulasi itu bisa ratusan pengalaman, baik sebagai politisi, sebagai penyelenggara pemilu, kemudian sebagai pengusaha, termasuk juga organisasi kepemudaan dan beberapa organisasi lainnya. Kalau dikaitkan dengan teori yang ada, apa kontribusi temuan ini pada teori yang berkaitan dengan netralisme dan politik elektoral ini? Kami sudah membahasnya di halaman 269 dan 277 di dalam presentasi kami berkenaan dengan efek pluralisme terhadap pemenangan. Temuan kami memang terjadi kenaikan suara, perolehan suara dan pasangan Amula dan Andi Lutfi. Setelah saya membaca disertasi Promovendus, ada sebetulnya kegalauan kita sebagai akademisi dari uraian Bapak. Ternyata memang trajektori terjadinya klientelistik itu adalah banyak beberapa hal, dan itu sebetulnya berhasil untuk melakukan apa yang kita sebutkan dengan transformasi yang dulunya tradisional. Pertanyaannya, bagaimana sih ceritanya si klientelisme personal transaksional ini bisa berlayar di dalam kehidupan masyarakat nelayan? Jadi memang secara proses pemilu kita ini rumit, capek, membuat pemilih harus keluar biaya dan keluar tenaga. Kalau tidak diinformasi ini akan menjadi dalil pembenaran premis daripada orang yang menerima politik. Dan memang politik ini terkonfirmasi di survei. Dari banyak survei pada saat pilkada, ada satu pertanyaan yang diajukan, bagaimana pendapat pemilih, pendapat sampel terhadap politik uang. Itu dijawab bahwa itu wajar. Jadi memang kita 60%, 70% permisif terhadap politik uang. Kita menganggap bahwa itu adalah hal biasa, hal yang lumrah, dan hal yang sudah sepantasnya, karena ini kesempatan pemilih mendapatkan benefit dari calon. Karena memang kondisi perekonomian kita atau kondisi masyarakat kita mungkin sebagian besar masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dari Indonesia terhadap adil dan makmur. Tim promotor, saya menyampaikan selamat pada saudara Anda. Sampai S3 saya bimbing, dimulai dari S1, S2, S3 saya selalu mendampingi. S1 dulu masih kecil-kecil tapi suka demo, sekarang sudah doktor insya Allah. Memang sudah waktunya kelihatan memang sudah berubah, banyak berubah. Kalau dulu S1 banyak pegang halo-halo, sekarang ini banyak memimpin keluarga untuk melakukan hal-hal kebaikan. Saya melihat bahwa pemahaman praktek politiknya cukup, ternyata juga pemahaman teoritisnya juga lumayan.